Tritunggal di dalam Bible. Dibaca keseluruhan yang namanya Bible, satu titik, satu kuman pun tidak ada yang namanya kedagingan kepersinan Tuhan dalam Bible. Sementara aku di sini membaca satu perikop. Anak kan framing. Matius 11 nomor 25. Lalu pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang kau utus. Kamu harus mengenal Dia yang datang diutus oleh Tuhan yang esa. Yohanes 5:44. Dengarlah hai Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu esa. Markus 12:29. Sekarang aku ulang tanya sama Anda, Bung. Jangan kesurupan, Bung. Ya, jangan kamu kesurupan. Yang kesurupan. Aku ulang tanya sama Anda. Sini. Menurut Yesus, siapa Tuhan itu? Jawab cepat. Oke, masalahnya Anda kutip ayat lompat sana lompat sini, padahal dalam pemahaman kami konteksnya lain. Bang Christian tadi. Enggak, maksudnya dia mau membicarakan satu ayat tapi dia lompat sana lompat sini, Bunda. Nggak bisa begitu. Bang Christian begini, Bang Hidayah tadi kan bertanya satu aja pertanyaan. Siapa Yesus menurut Yesus? Begitu. Bukan, ya, Bun. Yesus mengajari siapa Tuhan. Siapa Yesus. Tuhan? Ya, satu itu ini yang beliau contoh begini. Sebentar, saya jawab. Bang Christian harus menjawab menurut kitab sucinya, menurut Bible, ya, menurut Bible. Siapa Tuhan menurut Yesus di Bible? Udah, jadi nggak loncat-loncat, jangan dibantah, jujur. Jadi begini ya. Saya tidak terlalu hafal ayat, tapi ada ayat yang berkata begini. Saya rasa kalian tahu begini. Ini aku bilang tunggu, saya ambil, tapi kasih waktu saya buka dulu ya Alkitabnya. Anjing mau berhenti menggonggong, mau mengajak kita menggonggong supaya kita jadi anjing. Sudah menghujat gitu. Bang, katanya orang Islam kok. Bukan menghujat ini membuka akal kamu supaya kamu tahu lain kalian namanya adab, Bung. Jangan menggambarkan Anda sendiri sebagai orang begitu Islam. Dibacakan yang namanya ayat Bible sudah tidak berhenti ngerocos. Padahal mereka mengajak kita menggonggong untuk menjadi hewan yang tidak ada guna untuk kita dengar. Begini Bang, ada ayat yang berkata begini Bang, ada ayat yang berkata begini. Katamu, akulah guru dan Tuhan. Memang benar katamu, karena memang akulah guru dan Tuhan. Nah itu kata Yesus, dia adalah Tuhan. Ya sudah Bang, jangan bantah lagi. Itu dia sudah berkata, kan akulah guru dan Tuhan. Kalau di gereja boleh Bang. Di gereja boleh tidak dibantah. Tapi aku pelajari Yohanes 13 nomor 13 itu. Kalau dalam original text, hodidas kalos kai hokorios. Kalau dalam yang namanya Al-Muqaddas, antum tad'unani mu'aliman wa sayyidan. Bible 1970, kau menyebut aku guru dan Taiwan. 1974, kau menyebut aku guru dan rabi. 1986, 54, kau menyebut aku guru dan tuan. 1990-an, kau menyebut aku guru dan junjungan. Di tahun 6 tepat pada 2000 daripada Taiwan, guru, rabi, tuan, didaskalos, koreos dan junjungan dirubah naik pangkat menjadi Tuhan. Jadi itu makanya abangku, kalau Yesus kemudian kau dudukkan sebagai Tuhan, jadi pertanyaan besar sama manusia. Aku Bang, tidak mungkin otakku menerima ketika yang namanya Tuhan satu rumah sama manusia selama 30 tahun. Tidak mungkin. Ya, begitu mamanya masak, menyucikan pakaian Tuhan, apa Tuhan buat di dalam biliknya? Tidak pernah kau terfikir itu. Itu kan pemahaman kalian. Tidak ada orang Kristen berpahaman seperti itu. Sekarang memang Yesus itu apa dia buat di rumah? Hanya kegalauan kalian aja yang seperti itu. Nah, boleh nggak gantian bertanya? Saya bertanya boleh. Buat apa kau ditanya, Bung? Kau tidak menjawab apa yang kau ditanya. Kayaknya kalian takut kalau ditanya. Nggak ada yang takut sama Kristen. Aku naik di roomnya Kristen sejak aku yang pernah Kristen aku suruh nanya. Termasuk sini kan? Begini Bang, saya apalagi panjang. Oke, coba dengar Bang. Kalau menurut Abang, Isa dan Yesus itu sama apa enggak Bang? Ya.
Mbak, Yang Isa sama namanya Yesus Tuhan sama nggak? pencipta alam semesta. Bang, Kami tidak Isa mau sama mencampuri Yesus urusan kalian. sama nggak? Itu Isa suka-suka di Quran kalian sama lah. Yesus sama nggak? Sabar, sabar. Christian. Nggak, dia udah banyak bertanya, saya baru satu aja dia udah ketakutan dia. Enggak, dengar dulu, dengar Christian. Dari tadi kan Christian bertanya, ya. Hidayah, Bang Hidayah ini belajar nggak yang namanya Bible gitu. Beliau itu mantan noten 20 tahun dia. Kenapa dia bisa mualaf? Karena dia mempelajari Bible-nya itu. Makanya dia bisa jadi mualaf, bisa hafal Al-Quran, Bible semuanya, bahasa aslinya. Jadi bukan mengatakan saya oten, saya Kristen, Katolik, Tritung segala macam, enggak asal-asal nyebut. Jadi pakai ilmu gitu, jujur, ya begitu. Sekarang apa yang mau ditanya saya dan ya, yang lain? Saya mau ya. kejujuran dari Ya, udah. Al-Hidayah. Sekarang satu syarat Bang Kristen. Kalau di Komal saya, Anda bertanya tentang Islam, Anda harus paham tentang apa yang Anda tanyakan, oke? Ya, saya menghargai Anda bertanya, tapi Anda harus tahu dan ada literasinya. Misalnya Anda bertanya tentang apa, enggak, ini kan perbandingan, Bunda. Silakan. Bunda, ini kan ini namanya kan perbandingan agama. Saya cuma bertanya masalah tokoh-tokoh dalam agama. Karena ini kan perbandingan. Jadi begini pertanyaannya, apakah Isa Al-Masih di Al-Quran sama dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab? Orangnya sama apa enggak? Baik, aku jawab. Loh, dalam bahasa Arab namanya Isa Al-Masih. Baru satu pertanyaan udah main keroyok. Loh, aku yang menjawab ini. Wah, kok ada 3 orang mau jawab? Dalam bahasa Al-Quran dipanggil Isa Al-Masih. Dalam bahasa Aramaik dipanggil Iso Kristoh. Dalam bahasa Ibrani dipanggil Yehusua Hamasyah. Di Yunani kan menjadi Jesus Christ, di Melayu kan menjadi Yesus. Namun persoalannya di sini, Nabi Isa alaihissalam bukanlah orang terkutuk yang menjadi Tuhan kepada pemakan Bang, saya nggak ceritanya. Jadi saya memang orangnya itu sama, tetapi diceritakan berbeda. Nah itu, silakan mau tanya saya apa lagi? Saya bertanya orangnya sama apa enggak? Tadi udah dijawab Bang itu. Orangnya sama, diceritakan dengan berbeda. Makanya dengar. Oke, sama. Ceritanya, dengar lu Bang. Orangnya sama berarti kan? Orang Israel, orang Yahudi. Isa Al-Masih di Quran itu kan orang Israel, orang Yahudi. Bener nggak? Apa masalahnya emang? Jadi Tuhanmu orang Yahudi gitu? Masalahnya begini Bang. Masalahnya, gimana? Kalau kalian bilang kan Yesus itu manusia. Sekarang saya tanya, Isa Al-Masih itu memang manusia coba apa bukan? Sekarang kau buktikan kalau Yesus itu menjadi kucing, coba. Enggak. Isa Al-Masih itu manusia apa Tuhan? 2 Yohanes 1 nomor 7. Enggak, Barang siapa yang tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia, dialah antikristus si penyesat. Andalah orangnya. Saya tanya aduh Bang, jawab aja yang saya tanyakan. Isa Al-Masih itu jawabannya manusia langsung apa pakai bukan? ayat loh. Nah, kau bertanya sama aku pakai saya ayat. Saya bertanya Isa Kau di Al-Masih sini mencemer sama aku. Di Quran. Loh, kok saya bertanya ya, jadi Isa sekarang gini Bang. Kalau Yesus ini yang kau pahami ini. Saya tanya Isa Al-Masih bukan Yesus Bang. Bahwa Nabi Isa alaihissalam. Bang, jangan congol dalam Bang. Saya tanya Isa orang apa jadi, Tuhan. Jadi diceritakan Isa dan Yesus orangnya sama, tapi ceritanya beda. Di Bible beda ceritanya, di Al-Quran beda ceritanya. Yang dijawab Al-Hidayah itu menjelaskan orang yang sama ini tidak mungkin lah ya sosok yang dihinakan. Itu tadi sedang dijawab. Ya tapi jangan, saya nggak bertanya ceritanya, saya tanya ini kan tokohnya sama apa enggak. Tadi aku terbongkar dia Bang Bejo. Begini. Kok sudah panjang lebar pertanyaan saya pendek, orangnya sama apa enggak? Oke, dengar Bang Christian, kalau kita bertanya harus dijawab. Pas dijawab pendek aja, sama itu alasannya apa? Ini kita diskusi ilmiah, ya kan? Harus ada buktinya. Kalau kita jawab yang sama. Tadi Bundu tentang siapakah Tuhan menurut Yesus, dia nggak jawab singkat kok. Iya, buktinya di mana? Biasa Bang Bejo oten.
Boleh Iya. enggak Bang Christian kau jawab aku? Oke, Isa Al-Masih itu manusia atau apa? Kalau kita kan Yesus, kita bilang Tuhan. Isa Al-Masih itu kalau di Islam apa? Dia manusia atau Tuhan? Loh, jangan pakai perspektif Kristenmu di sini. Di sini kita yang namanya perbandingan agama pakai kitab. Sama, Anda Di juga dalam begitu. Al-Quran Saya aja dikatakan- balik apa yang Anda lakukan terhadap saya. Kok nggak bisa? Loh, sekarang gini, saya pakai Bible Anda Saya pakai gereja pakai tanya Anda. dulu. Mana nyambung Saya kita? Coba saya kalau baru di Bible, perbandingan agama. siapa Isa Yesus itu dalam manusia Bible? apa bukan? Coba sekarang aku Jawab tanya aja. Yesus ya, Dea. Kau dengar Enggak, dulu. saya tanya Kau diam-diam dulu. di Isa pojokan nih. manusia apa bukan? Jawab dulu. Manusia. Siapa bilang dia Oke, kucing? kalau Tidak pernah dia jadi manusia kucing itu, 1 menit. kalau Dia manusia itu cuma dia. dua. Dengar dulu. Kalau manusia itu cuma dua, Nah, dari sekarang tanah dan aku air mau tahu dari nih, air mani. Kamu Nah, bilang Yesus kalau yang mana? Yesus ini Tuhan kan? Dengar, Betul? dengar. Kenapa Manusia kau itu punya di mulut yang Islam kau mau cuma ada dengerin dua, mengampat tiada diciptakan guna? dari Kau dengarlah, tanah aku dan ini dari bertanya. air mani yang hina. Isa Isa itu Al-Masih yang dari mana? dikandung oleh Maria. Dia adalah Enggak. anak Maria. Di dalam Bible Nggak perlu Bang dikatakan Bejo, dia nggak perlu. adalah Bukan. Oteng itu Itu Bang dari biasa melebar tanah, supaya itu jangan kan terjadi namanya di manusia. Bible. Oleh rasa Manusia Bible itu cuma dikatakan dua dia asalnya, adalah dari tanah atau dari air mani Daud. yang hina. Sekarang Loh, Isa kalian itu yang oke, dari mana? oke, baik, Daud. baik. Jadi itu ternyata ukuran Anda menuhankan sosok anak Maria ini. Saya tidak bilang itu. Saya bertanya, Jadi, kalau kalian dengar bilang ya. Isa Al-Masih manusia, Kalau dia yang dari tidak jawab ada aja, ayah Bang. dan Pilihannya ibu cuma ini dua, dijadikan dari dasar tanah sebagai atau dari Tuhan, air mani yang gantian hina. kita ngomong. Boleh? Iya, masalahnya Anda tidak menjawab. Ini aku menjawab. Itu Kalau dijawab. dasarnya Jawabannya kemudian cuma dua, orang dari yang tanah tidak atau dari punya air bapak mani dan yang hina. mama Itu dijadikan dijawab sebagai lu. Anda nggak Tuhan. dengar, Anda ngomong terus. Allahu Akbar. Kalau dasarnya yang tidak punya mama bapak dijadikan sebagai Tuhan, Adam itu lebih pantas jadi Tuhan. Kenapa Bang Al? Dia tidak pernah diludah, dikutuk, ditinju dan ditelanjangkan, Oh, itu digampar bukan itu disalib. Lo pertanyaannya, dengar Bang. dulu, jangan Anda ini kepanasan. congok, kesana kemari. Saya cuma Sabar. bertanya, dia dari Tetapi dia tanah atau dari langsung air mani diciptakan yang Tuhan hina? dengan tangannya. Melkisedek di Ibrani 5 di Biblos Dia tidak bertanya tertulis, itu, Bang. Anda nggak dia paham. tidak punya ayah dan tidak kesana punya kemari, kesana ibu. kemari, kesana Tidak kemari, pernah kesana ditampar. kemari. Dengar dulu nih, nanti aku mau tanya sama Anda nih. Dia tidak pernah ditampar, tidak pernah diludah, tidak pernah dikutuk Bang, menjadi dari Tuhan tanah Yunani. atau dari air mani Isa kalian Bahkan itu. yang namanya Paulus, Bang, Paulus di Biblemu, dia Bang, tidak punya mama, Isa tidak kalian punya itu bapak dari air juga. mani atau dari tanah. Loh, Adam tadi dari mana memang? Hah? Dalam Quran yang Adam mengenai diciptakan Isa, dari tanah. ya. Nah, sekarang Isa yang kalian bilang manusia Dalam itu dari Quran, mana dia? inna Dari masalah tanah atau Isa dari kamasali dari air mani masalah yang Adam. hina? Mengenai Isa Ali adalah sama Imran dengan ayat yang terjadi pada 59. Adam. Bukan begitu. Jangan keroyok Semisal satu-satu. penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti Adam. Yang mana diciptakan dari tanah. Kalau kemudian dia kalimatnya inama amruhu iza arada say'an ayakul lahu kun fayakun. Yesus pun berkata ini dalam Matius 4 nomor 4. Manusia Bang, saya tidak tanya hidup Yesus, Bang. bukan dari Isa aja, roti Bang. saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi memang firman ini menjadikan sesuatu. Kejadian 1 nomor 2 jadilah kejadian Bang, 1 saya nomor tidak 3 tanya jadilah Alkitab. terang. Anda nggak paham Alkitab. Jadilah Saya tanya. burung. Saya ingin belajar Islam. Nanti aku mau tanya sama Anda nih. Siapa yang paham tentang Bible? Aku ini masih menjawab apa yang kau tanya. Ya, nanti aku jawab, nanti aku tanya samamu. Kalau kau paham Bible atau tidak. Nah, kalau Yesus ini memang adalah firman, betul semua manusia ini dari firman Allah. Kejadian 1 nomor 26. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan Allah, baiklah kita menjadikan kucing. Bukan. Apa di situ? Cacing, bukan. Anda bicara yang wajar-wajar. Jangan kayak orang gila, Bang. Jangan kayak orang gila. Kita. Nah, ternyata memang manusia ini dari firman Allah. Nah, tapi ada di dalam Bible Anda, dia tidak punya ayah, tidak punya ibu, yaitu Melkisedek. Ada pula di Bible kamu, tokoh, sosok yang mengajarkan Kristen vulgar 100%, tidak ada bapak, tidak ada mama. Paulus.
Tapi itu enggak apa-apa lah, kau jadikan PR, bahan renunganmu. Sekarang aku mau tanya sama Anda. Kita mau uji Bible nih. Anda paham Bible atau tidak nih? Bung, Anda paham Bible atau tidak nih? Kau bilang tadi, Jadi aku Isa ini Al-Masih mentafsir itu dari tafsir mana, Bang? ayat Bible dengan Tanah sesuka liat, hati. tanah atau air mani? Ini udah dijawab bang. Kan dia Sama dengan manusia Adam. menurut kalian. Tadi sudah dijawab bang, sama dengan Adam. Inna kamasali Adam. Dari tanah. Masalah Isa kamasali masalah Adam. Sama dengan firman Tuhan, kun fayakun. Tidak heran aku ini Kristen lah, di mana-mana Rom, kalau Al-Hidayah bertanya tidak pernah dijawab tuh. Padahal begini loh perbandingan kita ini kan. Kami ketika ada yang namanya murtadin naik di Rom kami bang, kami memang tanya tentang Al-Quran sebab kami penasaran. Sebab Quran itu adalah ilmu dari Tuhan. Yang namanya karistan. Begitu aku naik di kumalnya, 5 orang menanya sama aku, 5-5, kemudian kesurupan baru aku di-kick. Di Rom begini. Sama bang, aku juga Kristen, gitu aku bang. tanya. Kalian Simple nggak tadi pernah aku mau tanya. jawab yang aku tanya. Siapakah Tuhan yang diajarkan oleh Yesus? Mutar-mutar. Bahkan ada perkataan kamu yang mengatakan, aku tidak paham Bible, betul? Nah kita uji nih. Anda paham Bible atau tidak? Uji. Tidak. Aku baru satu pertanyaan nggak pernah dijawab. Kalau dia manusia, ya, karena berarti yang diciptakan dulu dari memuaskan tanah nafsunya atau Kristen dari kalau menjawab air mani, itu sesuai yang ajaranmu. penting ada gitar, ada drum, ada band, baru dijawab Sebentar, Kristen Hidayah, itu itu berlompat-lompat lah mereka Soeb satu mau gereja. menyampaikan sesuatu. Coba mungkin Soeb yang bisa. Coba Suem mau apa? Mau jawab yang mana? Silahkan. Gantian. Tadi dia ada 3 pertanyaan ya terkait dengan Yohanes 13:13 sama Isa dengan Yesus dan sekaligus Isa tercipta dari apa, ya kan? Nah inilah, oke. Bisa Bunda perbesar lagi dulu? Nah kita lihat ya. Nah, sebelum aku menjawab, biar aku juga nggak kerja 2 kali, ya. Nah, saya pengen tahu. Jadi mencari tahu, mengetes dia paham biblosnya dia, ya. Nah, bisa baca Ibrani, Dek? Bisa baca Ibrani? Coba, Dek, bisa baca, Dek? Bisa baca nggak? Kalau bisa coba tolong dibaca dulu dari sini. Aku orang Indonesia bang, bukan umat terjemahan dari bahasa Arab ke Indonesia. Aku orang Indonesia, langsung lainnya jelas. pakai bahasa Indonesia. Jelas ya? Pertanyaannya Oke, kalau gitu- simple loh ini. Kau bisa bahasa Ibrani atau tidak? Bilang aja bang, itu artinya pada mulanya firman udah. Oke, kalau gitu sekarang duduk manis dulu, perhatikannya, minta data kan? Nah, Yohanes pasal 13 nomor antrian yang ke-13. Nah, kita baca dalam lembaga terjemahan Biblos Indonesia. Kamu menyebut aku guru dan TUHAN, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan TUHAN. Ya, Tango Ultra Hotel Alpha Nona, TUHAN, Tuhan. Ini terjemahan katanya, ya. Nah, apakah dalam naskah asli berbunyi demikian? Nah, humes phonei temeho didas kalos kaiho kurios kai kalos legete eimigar. Nah, jadi kata Amy inilah sebagai penentu apakah Kurios itu sebagai God atau sebagai Lord. Percaya tidak percaya? Let's check it out. Tunggu kita lihat ya. Nah, karena apa? Karena dia konsumsinya baru terjemahan, makanya ketipu sama terjemahan toko. Dia nggak tahu kalau punya dia simsalabim abrakadabra pakai bahasa Yunani, cuman nggak apa-apa. Nah, nanti kita ke bahasa Aramaik dan Ibrani juga. Nah, kata Amy ya. Nah, jadi nggak boleh tipu-tipu nak. Lain kali nggak boleh ya. Tak jewer kau nanti. Ya jangan tipu-tipu. Tadi itu saya cuma bertanya, orangnya sama nggak? Mereka bilang sama. Udah kita Nah orangnya
Kita perbaiki Orangnya asal dari mana, Bang? 13 dulu, baru kita ke Isa dan Yesus. Iya, kan Sudah, Yesus tunggu dulu, itu diam kan dulu. Bang, nggak usah Saya bawa panjang-panjang. data, kamu bawa congor. Isa itu kan orang Yahudi, orang Israel. Membahas sosok Sudah, sejarah kamu itu mute nggak dulu. bisa dengan congor, Bang. Itu dijelaskan detailnya, sejarahnya dan Ya, lihat keyakinannya. aja kenyataan, Berdasarkan Bang. sumbernya itu. Itu berdasarkan sumber pakai bahasa asli, Bang. Anda pakai apa? Iya, oke Anda mau ya, jelaskan saya apa, Bang? jelaskan. Kan Yesus dan Isa itu satu tokohnya, orangnya sama. Tunggu dia. Sama-sama Pakai apa, orang Bang? Yahudi, Kamu orang diam Israel. dulu. Dari tadi dasarnya kamu apa, Bang? ngomong, Dasarnya saya apa? diam. Ya. Ya sama lah. Jadi Enggak. kalian Enggak, itu coba mute ceritanya dulu. Isa dari Terjemahan mana? kan? Terjemahan Udah, kan? Makanya Iya, kalau aku saya. bilang tadi aku nggak mau Iya. bertele-tele, aku kenal Kristen itu satu kriterianya. Mute. Betul lah kalau aku gas langsung tadi. Nah, perhatikan kata Amy ya. Dalam John pasal 13 nomor 13. Ya. Amy, I am, aku adalah teacher and perhatikan hurufnya L-O-R-D, dibaca Tuhan. Oh bukan oh Lord, salah ternyata. Tuhan, waduh gagal dong. Tuhan perlu gagal. Ini loh L-O-R-D, John 13:13. Ya. Nah, siapa yang bilang oh bukan saya, tong. Ini Amy, ya. Dalam Bible Hub. Ingat, meskipun sama-sama warna biru, ini bukan bungkus Oreo, bukan bungkus Aqua, bungkus biskuit. Meskipun sama-sama biru. Bang Lord itu kan Tuhan dan Tuhan, artinya kan sama, pemilik penguasa. Cok, gak usah ngaco. Kamu nggak bisa baca Ibrani kan? Kamu nggak tahu kan? Bahasa Inggris mana itu? Nggak ada. Bahasa Inggris apa? Bila L-O-R-D jadi baca Tuhan. Kayak ada bahasa Inggris mana, Yang Bang? lagi Lord mens jadi kau. Tuhan. Nggak ada, Bang. Lagi mens. Monyong. Nah, sekarang dalam bahasa Arab. Enggak, terangkan aja. Terangkan aja, Ib. Jangan itu bahasa-bahasa yang nggak bagus, jangan. Udah, terangin aja. Oke. Nah, sekarang kita lihat dalam John 13. Terangkan aja Bang, nggak usah basa-basa. Jadi orangnya sama apa enggak? Ceritanya yang benar Udah, dari diam, mana? udah. Nggak Yahudi usah Israel kesurupan, kan? ya, nggak usah kesurupan. Diam dulu, nggak usah kesurupan. John 13:13, perhatikan. Antun karentun liraban omaran wasafir amrinton I tiger. You call me our master and our L-O-R-D, Tuhan. Haleluya. Tuhan, gagal dong. Nah, itu satu. Yang kedua, terkait dengan Isa Al-Masih. Nah, Isa Al-Masih dan Yesus. Jadi kita akan menggunakan 3 bahasa. Bahasa Arab, Ibrani, sama Aramaik. Ya. Nah, kita menggunakan sampel ayat pada Yohanes pasal 17, nomor antrian yang ketiga. Ya, nah ini. Pertama, kita ke bahasa Ibrani. Untuk Yohanes pasal 17, nomor 3. Nah, Yohanes 17. Nah, Bang, jangan Nomor langsung ke 3 Bang, dari 1, 2, 3 Bang. udah diam dulu. Kalau saya bawa data, ente, you cuman modal tua gereja, diam dulu. Bukan Bang, soalnya ayat 2-nya ayat kuncinya Bang. Diam dulu, manusia Diam dulu, cepat sih. Akh Elohim hayai alamim lema'an yad'u uthaha Elohim. Inilah hidup yang kekal itu, ya, mereka mengetahui engkaulah satu-satunya Elohim yang benar. Ha Elohim ha echad ha amiti. Et asyir salakta et Yeshua Hamoshiach. Nah, dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan ungkapan Yeshua Hamoshiach. Nah, itu Yeshua Hamoshiach ya. Nah, sekarang dalam bahasa Aramaik. Nah, kira-kira gini kan enak. Dalam John 17. Nah, nomor 3 ya. Halan inan dan hayay dal alam dunia du'unuh dan ta'ant alaha dasrara balhudah oman desadart isyo Mesiha. Nah, dalam bahasa Aramaiknya bukan Yesus tapi isyo. Ya. Dalam bahasa Ibraninya Yeshua, dalam Aramaiknya isyo, dalam bahasa Arabnya apa? Nah, kita lihat dalam bahasa Arab. Bang, ayat 2 Bang. Enaknya ayat 2 Bang, bukan ayat 3. Udah diam dulu. Dengar Jangan biar keras, paham jangan maksudnya. kesurupan. Diam dulu. Ini penjelasan tentang Nah. sosok Isa atau Yesus. Nah, dalam
Yohana 17, ini Yohana ya, 17 bukan Al-Quran. Wahyatul khuludi hiya an ya'rifuka anta ilahal haqq wahdaka wa ya'rifu Isa al-Masih allazi arsaltahu. Nah, dalam bahasa Arab Isa, dalam bahasa Ibraninya Yeshua, dalam Aramaiknya Isha, dalam Arabnya Isa. Menurut kamus kekristenan dalam sabda, dalam Alkitab Sabda, nah, Alkitab Sabda ini ya, nah, ini bukan dari MUI, bukan dari NU. Nah, Isa Al-Masih, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Isa Al-Masih kata sebutan bagi Yesus, berarti Isa yang diurapi. Dalam Islam, Isa yang diselamatkan. Nah, jadi menyebut Isa Al-Masih sama dengan menyebut Yesus. Begitu pula sebaliknya. Menyebut Yesus sama dengan menyebut Isa Al-Masih. Ya. Nah, menurut Ibu Rita Wahyu, selaku orang juga memahami bahasa Ibrani, ini Ibu Rita Wahyu ya, dari Kristen juga. Nah, saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang berbeda. Oh salah, yang sama. Waduh, Ibu Rita Wahyu bilang sama. Begitu. Oke, sama kan? Kenapa ceritanya berbeda, Bang? Kau Abang Yaulu, kenapa ceritanya berbeda? Hah? Kenapa Ya karena 600 tahun Biblosme kemudian itu berasal ceritanya dari sudah berubah? kumpulan saksi-saksi Kenapa dan tidak pelayan tanya kepada firman? cerita aslinya, kepada orang Nah, aslinya? kenapa bisa berbeda? Ya, kenapa bisa berbeda? Nah, jawabannya karena ini Biblosme itu berasal dari saksi mata dan pelayan firman. Begitu ya. Nah, dari hasil penyelidikan yang berasal dari mana? Dari saksi mata dan pelayan firman gitu. Ya, Dari saksi hasil mata kan penyelidikan. berarti Dalam orang yang Lukas pasal melihat 1 nomor kehidupan 41 Yesus saat sama itu. dengan 3. Jadi abang bisa percaya kepada saksi mata yang orang hidup itu saat dari itu atau Tuhan. kepada orang-orang yang tidak pernah melihat bertemu bahkan tinggal Nah. jauh, Bang? Nah, terus saksi matanya itu siapa? Emang kau kenal orangnya? Coba tunjukkan data kalau kau kenal orangnya. Bang, sejarah penulisan Alkitab itu jelas, Bang. Jelas. Runtutannya itu jelas, Bang. Terus, Tahunnya adalah tahun-tahun yang mendekati, Bang. Bentar. Itu jelas, Bang. Kalau mau belajar Anda bisa sejarah jelaskan, penulisan. Bang Solder, bisa Gitu. jelaskan bagaimana yang maksud Anda itu sejarah dalam Kristen itu jelas itu jelasnya di mana? Iya, Bang Bejo, Jadi- nggak apa-apa, jadi kasih ke ada saya baca dulu. penulis, Kasus saya dengar, baca. dengar, Nanti dia dengar. bilang keruyukan lagi. Ini saya nanti Jadi aku cuma begini awal aja itu kan. pernah aku Aku hanya penasaran. memoderasi aja nih, karena dia hanya menggunakan Jadi bahasa yang sesuai dengan topik penulisnya bahasan nih. adalah Kita bahas orang-orang tentang yang siapa menjadi sosok saksi tadi kan. mata yang hidup sejaman dan pernah melihat, misalnya Yohanes, ya, Iya. adalah Yang murid menyatakan itu Yesus. siapa, Bang? Kenapa? Siapa yang di mana Anda dapat datanya? Dapat jelas tadi kan Ya, jelas Bang, nih. Kan? sejarah kita kan belajar sejarah, Bang. Ya, sejarah penulisan yang kita. dari siapa? Yang dari siapa? Yo. Sejarah dari siapa? Sejarah tentu dari orang-orang yang menuliskan langsung, Bang. Buku yang mana itu yang menyatakan sejarahnya yang Ya, benar, Bang. yang Makanya, dikatakan Bang. benar. Makanya begini. Yang mana, Bang? Jangan Alkitab katakan jelas itu- kalau nggak bisa membuktikannya. Jadi begini, Bang, Alkitab itu sempurna dalam karya keselamatan, tapi tidak sempurna dalam hal mendukung penulisannya. Harus dibuktikan ini- dengan sejarah-sejarah dunia. Ini Gitu. kalau sempurna nanti dibahas lagi sama Ali Daya lebih parah. Sempurna. Jadi begitu, Bang. Makanya saya heran. Kalian itu Bukan. mendapat cerita Yesus dari mana? Christian. Yang saya tanyakan Apalagi tadi gini, buktinya jelas itu di Diselewengkan, mana? diselewengkan Bisa ceritanya. Izin, Gitu. Christian, kalau kita bernarasi itu jangan dibawa asumsi pribadi. Kalaulah memang Yohanes, Makanya saya bilang kan tokohnya Dengan sama kok, ceritanya Yohanes berbeda. Kenapa itu nggak yang dikonfirmasi menulis, ke orang-orang Yahudi apakah sana dia mana yang hidup- benar? Apakah dia Oh, hidup sama orang semasa Yahudi. ini, Buka semasa bikin Yesus? F. Dia Ada apa, Bang Bejo? menyaksikan Nanti aku nggak masuk, Yohanes nanti aku itu? masuk kalau itu. Nanti aku jawab. Simpel kok itu. Kenapa Orang Yahudi, berbeda? dia maunya orang Yahudi. Saya yang jawab dulu. Jadi kalau ditanya Jadi kenapa cerita cerita itu Golgota, berbeda? cerita Golgota, Ya, Bethlehem dengar, itu kan Kristen. ada di Ini aku pakai Israel. ayat nih. Kenapa Bukan, diceritakan ini berbeda? masalah sejarah, Karena arkeologi. orang-orang Rom menjadikan sosok Yesus sebagai Tuhan yang terkutuk.
Dengar, Sementara di arkeologi Islam membuktikan tetap peristiwa-peristiwa itu bentar, benar. aku nanti membuktikan. Jangan Al-Hidayah. tergoncang. Bang Christian, nanti kalau tanya arkeologinya Anda nggak bisa buktikan. Ya, Anda sabar. mendengarkan, hanya menutupin omongan buat apa, Bang? Bisa buktikan, tampilkan dulu coba, biar Al-Hidayah ngomong. Ya, silakan, Tampilkan silakan, coba. arkeologinya. Coba, arkeologinya mana? Makanya aku bilang, Bang, kalau Anda berkunjung ke museum-museum, ya, arkeologi Nggak ada, Bang. membuktikan kebenaran Nggak Alkitab, ada, Bang. Bang. Dalam sejarah Kristen, tidak satu museum pun menjelaskan sosok Yesus yang benar bisa disahkan. Oh Nggak ada. iya, oh Nggak iya, ada, Bang. dari mana? Nggak ada. Coba Anda bilang Aduh, arkeologi yang mana menyatakan itu ada sosok cerita Yesus di Palestina, sejarah di Israel, dunia pada zaman aja Herodes. menceritakan Nggak ada, tentang Bang. itu. Orang saja Christian, yang jangan bukan ngomong Kristen. lah, Bang, Nggak ada, kalau Bang. hanya Nggak ada. menyampah. Itu namanya ngarang. Itu namanya ngarang. Nggak ada Ya, bukti. sekarang aku mengarang. buktikan ya. Aku buktikan dengan Orang ayat. Kristen saja yang Di dalam bukan, Quran, orang saja yang bukan Bun, Kristen, izin Bun, sejarah coba di-mute dunia. dulu, Bun. Karena memang Kristen itu tidak suka mendengar yang namanya kebenaran. Di dalam Quran, Quran surah An-Nisa 157. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha menyaksikan, Maha melihat kejadian itu, dia konfirmasi langsung kepada manusia. Wa ma kutaluhu Dari wa ma mana? sulabuhu walakin Bang, dia subi bicara. alahum. Nanti kamu ngomong selepas ini, karena ini nanti aku pembuktian juga. Menurut kamu yang sebagai Kristen ini, macam mana kamu membuktikan anak Maria ini boleh jadi terkutuk? Bagaimana Jadi, juga Allah Nabi pernah Isa jelas, itu kata Allah, itu tidak kan mati bicara terbunuh melalui dan Jibril. tidak pula Apakah Nabi tersalib. bertemu Allah? Enggak, Tetapi orang yang diserupakan seperti Isa bagi mereka. Nah, Berita tadi aku itu bilang kan dari toh, Jibril. Kalian kenapa apa mendengar diceritakan dari Allah? berbeda? Kenapa Jangan takut kemana-mana berdialog, Bang dulu. Christian? Kalau memang mau membuktikan kebenaran, berdialoglah ya. Dengarkan penjelasan, nanti Anda tanggapi. Mudah kok. Berdialog, buktikan Anda benar dengan dialog. Dialektika. Kenapa ini Kristen begini ya? La haula Itu wala bukan quwwata firman illa billah. Allah, itu firman Jibril. Allah Iya, nggak pernah nanti kita berfirman kepada buktikan. Muhammad. Nanti kita Jibril. buktikannya, sayang. Oh, sayang, diam ya dulu ya. Kenapa diceritakan berbeda? Untuk itulah dia mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kata Paulus di Roma 14 nomor 9. Nah, di sini ada dua pilihan sama kita ini, Kristen. Anda sebagai Kristen mengimani Yesus yang mati terkutuk. Saya sebagai orang Islam mengimani Yesus yang harus dimuliakan. Aku sudah buktikan bahwa itu alasan kenapa itu berbeda. Nah, sekarang giliran Anda membuktikan bagaimana Yesus yang terkutuk ini boleh kau tuhankan. Silakan. Oke, saya jelaskan ya. Jelaskan. Iya, jangan potong-potong lah. Enggak, dari tadi Bang dengar. Christian bernarasi. Dengar dulu saya. Jadi maksudnya Ini rumah begini saya, kan, Bunda. Bang, dengar saya dulu. Dia juga bernarasi kok. Indah. Ada ayat dan ada narasi. Bang Hidayah bernarasi pakai literasi bukti data yang akurat. Bang Christian dari tadi bernarasi nggak ada satupun literasi data yang jelas dari Bibelnya. Cuman asumsi pribadi gitu loh. Yang kita minta itu agar Kristen di bawah jadi pintar, Islam juga bisa belajar. Abang bawa data ke atas kalau mau diskusi. Dari tadi itu nggak ada data satupun yang abang bawa. Semuanya asumsi pribadi. Nggak ada narasinya yang bisa kita terima, yang sesuai dengan data gitu loh. Coba. Diskusilah yang secara akademik yang jelas gitu loh. Ya, silakan. Jadi kitab Kejadian itu menjelaskan tentang penciptaan manusia dan manusia jatuh ke dalam dosa. Semua tahu itu, kalian juga tahu. Makanya manusia menjadi terkutuk. Itu makanya Allah yang mengasihi manusia ingin menyelamatkan manusia dari kutukan itu. Tapi manusia nggak mampu menyelamatkan dirinya. Maka kutuk yang manusia itu diambil alih oleh Yesus. Makanya Yesus menjadi kutuk yang seharusnya kita yang terkutuk. Makanya dia Paulus bilang
Dia Bang menjadi Christian. kutuk karena kita. Bang Christian, Begitu. Bang Christian, Halo. Anda bawa kejadian. Bang Christian. Saya Anda yang bawa data menjelaskan kok ada kejadian. yang potong-potong gimana sih? Itu Sebentar. Anda diam dulu. Bukan. Gini Bang. Ya Bang. diam dulu lah kalau Anda bawa begitu. Diam dulu narasi dari Anda. Saya kejadian. lagi menjelaskan tadi ya, Tunggu dia menjelaskan. Sebentar, Udah, Bang. Mas, sebentar, tunggu saya selesai dulu baru Anda pakai sebentar. Nanti Bang, Anda saya yang sebentar. sebenarnya Jangan saya bisa nge-mute karena saya moderator. Kenapa Anda nggak mau dengarkan dulu? Sebentar. Makanya jangan sebentar-sebentar. Anda dulu Anda yang mute kalau gitu. membawakan tentang kejadian. Kejadian itu Potong kalau saya menjelaskan. Udah bagus Anda bawa tentang kejadian. Masalahnya, kenapa nggak Anda jabarkan dulu kejadiannya? Kenapa bawakan langsung kepada perjanjian baru, kejadian lama ya? Tentang Anda katakan diciptakannya manusia ya, tapi terkutuk dengan dosa. Tadi Anda bilang kan, diberi kutukan dosa. Masalahnya, Anda bisa buktikan nggak dosa itu ada? Anda bilang sama-sama membaca. Anda tuduhkan kami tahu tentang itu, padahal kami tahu, kami baca juga Bible-nya. Tapi Ya. saya pahamnya kok beda. Lebih Saya tepatnya nggak gini, Bang Anda Bejo. nggak berdosa, Bang. Iya, lebih tepatnya gini. Jadi dari awal saya sudah bilang Christian, ya, izin, bahwa sebentar. pemahaman Lebih kita tepatnya itu begini, beda-beda. Christian. Dengar dulu Al-Hidayah, jangan Nanti kau terus timbul yang bicara. pertanyaan di sini, Kasih kesempatan saya bicara. Iya, aku Eh. hargai kamu kok. Aku mau ngomong sebentar. Kasih kesempatan Dengar ya. saya dulu bicara. Makanya dari Ketika awal aku kamu bilang, bilang pemahaman menggunakan kalian nggak dasar sama, jangan bahwa dipaksa-paksakan. manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tuhan kalian lain, Tuhan saya lain. Tidak ada yang menyamakan Tuhan Gitu. di sini, Christian. Makanya Tuhan kalian lain, Tuhan saya di lain. Jangan manakah dipaksa-paksakan, Tuhan di jangan perjanjian lama? disama-samakan. Dengar nih, kawan. Di manakah Tuhan Anda di dari tadi perjanjian panjang lama lebar pernah ngomong. berfirman Saya baru bahwa mulai manusia kalau telah jatuh ke dalam dipotong-potong. dosa? Silakan. Di mana itu ayatnya? Coba, Bunda. Itu dulu. Kenapa? Aku mau konfirmasi apa yang kau omongin Itu tadi. jelaskan. Tadi bawa kejadiannya Anda jabarkan. Ini pertanyaan dia, Al-Hidayah, kalau Anda dengarkan, dia mempertanyakan hal yang sama dengan saya tadi. Kejadian Iya. Anda bawa, Anda belum buktikan. Buktikan dulu kalau itu benar. Ya, pemahamannya sama Pertanyaannya, kita. di mana Tuhan di perjanjian lama pernah mengatakan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa? Kan Kristen suka jatuh-jatuh itu. Silakan. Aku mau Tuhan ya. Aku tidak mau gereja. Silakan. Aku masuk Kristen kalau ada ayatnya. Silakan. Bahwa Tuhan perjanjian lama bilang manusia telah jatuh ke dalam dosa. Silakan. Kenapa harus dipaksakan sama dengan tulisannya? Jadi kenapa kau karang kalau tidak ada? Iya, kalian juga saya tanyakan sekarang. Yesus Apa adalah yang aku kalimat katakan Allah dan tadi? Rohullah. Semuanya ada lihat. Di mana Isa bilang di Al-Quran, Aduh, saya lah lucu memang Oten. Nggak kalimat apa-apa lah, Allah dan ini. Rohullah. Ada Nggak juga Ibu ada Anila kan? ini kalau Inilah Anda tegas tadi terus. dibawakan. Makanya kalian juga jangan ngarang-ngarang. Karena kalian juga nggak bisa jawab kok. Christian Soldier. Anda bawa Dijelaskan dalil, kalian Anda malah bertanggungjawabkan. ngeyel terus. Pertanggungjawabkan dalil yang Anda bawa. Anda bilang kejadian bahwa saya manusia jatuh dalam dosa, kutuk dalam dosa. Tapi Anda nggak bisa Namanya- jelaskan bahwa itu ada. Saya nggak Dengar, percaya itu. akibat dosa itu kan maut. Kalau manusia nggak berdosa itu nggak akan mati-mati. Kalian otak di mana ini? Itu Yang suratnya dikatakan- Paulus yang memang membuat Kristen. Kamu memang Itu aku hidup tahu. kekal. Justru yang aku tanya di sini, di mana Tuhan yang berfirman bahwa Dengar. manusia telah jatuh ke dalam dosa. Jadi Kan dia ada sudah dua hal di melawan sini apa untuk yang kau Tuhan pemahamkan bilang. Yesus. Itu dosa. Pertama dengan doktrin gereja, kedua dengan ajaran Aduh, Paulus. Pulihlah kau jadi Kristen. kalau Paulus. Gitu. Kalian aja Artinya, memang Quran mereka dapat dari apabila Paulus Nggak, mengatakan- kalian saja penulisan Quran nggak jelas kok. Enggak. Kalian Christian mau Soldier, bilang, Anda belum paham. kita dari kayaknya mana penulisan diskusi dari kami. mana? Anda kayaknya belum Kalau paham Anda diskusi bertanya kami. tentang kami ini mushaf baca Bible, Quran. bukan kami nggak baca Bible. Kami paham di literasi Bible itu. Jangan bawakan data dalil itu yang membuat kami jadi nggak percaya dengan Anda sebagai pembaca. Karena kami juga baca. Tadi Anda lihat bagaimana Soeb dan Al-Hidayah menjabarkan tentang isi Bible bahkan dengan bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Soeb bahkan dengan bahasa Aramaik. Jadi jangan kira kami nggak baca Bible Anda. Kita sama-sama baca. Yang kita Anda kaji baca dalam tapi Anda diskusi, nggak paham. Baca yang tapi kita kaji di sini justru apakah paham baca membaca tapi nggak itu. paham. Inilah yang sedang kita diskusikan. Seb ini Apakah Anda percuma paham kamu bacanya? belajar itu, Pak. Ndak kamu paham, Oh, nggak paham. Kalau gitu, ayo. Kalau Oten misalkan itu nanti, ajaib ya. Dia nggak pernah baca, tapi sekali kita kasih tahu ayatnya dia bisa menjelaskan. Itulah Oten. jadi gini, oke. Nanti kita coba kalau gitu sekarang kita gedein saya, udah speak bahasa Bejo, Ibrani. gedein saya biar mereka berdoa. Kita harus rehat dulu. Oke. Akshaf yarak hashir haya na'ar husihak baliga halat arim na'arak mistamshim lekulam.
Oke. Oi Kelavim. Sueb. Yohanes 17 ayat 2 bilang hanya Yesus yang bisa memberikan hidup kekal kepada manusia. Jadi walaupun bahasamu banyak kau kuasai, kalau tidak percaya Yesus kau mati sana di neraka, Sueb. Gak paham kan? Kalau ngomong kayak gitu kan? Kan cuma Yohanes 17 ayat 3, 17 ayat 2, Yesus yang diberikan kuasa untuk memberikan hidup kekal kepada semua manusia. Intinya kau nggak paham aslinya, Itu. nggak paham itu Jadi sopo. kalau kau tak percaya Yesus, kalian tak percaya Yesus, Isa Al-Masih itu yang sudah disalibkan dan dibangkitkan oleh Allah, ya. Yesus itu mulia, lahir, mati dan dibangkitkan. Itu kata Quran, ya. Jadi kalau kalian tidak percaya, kalian binasa di neraka. Itu saja kesimpulannya, Bang. Biar 100.000 bahasa kau kuasai, kalau kau tidak percaya Yesus, percuma, Bang. Mati kau di neraka. Udah. Kasihan, Bang. Kalau Anda dipakai oleh Tuhan, bagus, Bang, untuk menyebarkan Sebagai apa keselamatan. Christian? Di Bible-mu katakan kalau kau percaya dia hadir sebagai manusia baru benar. Kalau sebagai Tuhan kau penyesat. Nggak ada narasi Yesus itu disalib, nggak ada Nabi Isa disalib, itu nggak ada. Woi, Sueb, Kristen. saya menghargai kamu yang pandai, pintar semua bahasa. Tapi semoga kau dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pemberita Injil yang benar. Nauzubillah min dzalik. No. Emang ada Injil sekarang ini? Injil itu artinya kabar baik, kabar keselamatan. Memang masih Kabar ada keselamatan kabar baik. itu Emang kita yang masih sudah ada mati, kabar baik, kabar kita yang sudah mati, kita yang sudah berdosa dan mati ke neraka diselamatkan oleh Yesus karena oleh pengorbanan dan darahnya di kayu salib. Itu aja. Bang Dan Christian, itu adalah karya Allah yang sempurna. Yohanes 1 itu jelas. Bang Christian, Tuhan, kabar baik apa? Menyatakan di Galatia Sueb, 3:13 katanya saya terputus. hargai Anda kepintaran Anda. Pakailah kepintaran Anda untuk hal yang benar, ya. Oke, aku jelaskan Al-Quran ya. Enggak ini Pakailah aku udah- kebenaran. masalah Bima kita udah tutup. Shh, aku jelaskan Al-Quran. Al-Quran itu penulisannya nggak jelas. Saya sudah pelajari sejarahnya, nggak ada yang jelas. Kau pelajari Al-Quran apa? Kau jangan Hadis aja ditulis oleh orang-orang yang ratusan tahun setelah Muhammad yang tidak pernah ketemu Muhammad dan Kau itu mendengarnya. nggak baca Al-Quran, kau baca kertas HVS. Kalau kau baca itu bukan Al-Quran, kau baca itu kertas HVS yang putih kayak gini nih. Ngaco kau ini. Tunggu dulu, diam dulu, orang mau ngomong juga. Nah, sekarang kita lihat ya. Makanya umat terjemahan sesungguhnya adalah umat Islam di Indonesia yang nggak ngerti kalau nggak pakai terjemahan. Itu kan Sueb, bener kan Sueb? Diam dulu. Bener kan? Jangan kesurupan. Nanti Sueb, kalau coba disuruh kau baca jujur komen, Sueb. Ayo. Umat Islam kan umat terjemahan di Indonesia. Jujurlah kau Sueb. Oke, kalau kau bukan menterjemahan, coba kau baca ini kalau gitu. Ayo, baca. Enggak, aku aslinya dikeluarkan oleh Lai sudah berbahasa Indonesia. Nggak ada bahasa-bahasa asli begitu. Nanti di sekolah Alkitab aku pelajari bahasa asli. Nah, coba. Bilang-bilang kau bukan umat terjemahan kan? Nah ini, ayo, kau bantai. Baca. Coba. Kalau aku suruh baca ini ya. Karena aku di Indonesia sudah ada Alkitab bahasa Indonesia. Tidak ada Alkitab bahasa Arab. Tidak ada Alkitab bahasa... Kami tidak pakai Alkitab bahasa Yunani. Kami pakai Alkitab bahasa Indonesia. Nah kalau Quran kan pakai bahasa Arab, harus diterjemahkan. Jadi mereka lah umat terjemahan sesungguhnya. Udah, diam dulu. Diam dulu. Nah, kita lihat ya. Dalam Al-Quran Hamavorah, dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 116 dan Al-Quran surah As-Saf ayat ke-6. Nah, kita lihat di sini. Bentar ya. Nah, ini isinya. Yang tadi covernya, ini isinya. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 116 ya. Wa idh qalam lahu ya Isa ibn Maryam a'anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yaquluni an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtahu dan seterusnya. Yang jelas di surah Al-Maidah ayat 116 dikatakan Kha'asyir yamal amlah Yeshu'a bin Maryam, tatkala Allah berkata, wahai Isa putra Maryam, ha'im atta amartala anashim, engkau kan pernah berkata kepada seluruh umat manusia, qiblu ati ve'et immi kisnai ilim milvat amlah, ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Terimalah aku, jadikanlah aku dan ibuku menjadikan kedua sesembahan selain Allah. Qala ya Mari Yeshua,
Yistabih simkha subhanaka sabbaha sabbih sabbaha subhanaka. Ya, maha suci engkau. Enli samkhut lemar mase ini zakai ma yakunli an akula malaysa li bihaq. Zakai lemor, tidak patut bagiku untuk berkata apa yang bukan hakku, karena dia mengaku kepada Bani Israel sebagai seorang utusan. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya, dikatakan wa khasir amar Yeshua bin Miriam. Yeshua bin Miriam amar, tatkala Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, hai Bani Israel, nislahti alaihim me Allah, inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Begitu, ya. Kenapa dia menolak? Karena dia sebagai rasul. Nislahti, aku telah diutus dari Allah untuk kalian. Inni rasulullah ilaikum. Begitu. Jadi jangan kebiasaan mengkonsumsi terjemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bang Bejo tadi jatuh dia? Ada Oh, dia buka data. besarin Astaga, Kan layarnya, Bunda yang Om terbayang Bejo. birunya kok hilang gitu. besarin punyaku. Masyaallah. Tidak, itu tadi Al-Maidah 115 ayat 16 tuh ya. 16. Ada juga di Bible itu ya. Ya. Kalau dibaca di 1 Korintus 18 ini, ya. Ini gimana nih, Bang Christian? Karena katanya pemberitaan Sebab tentang salib pemberitaan adalah tentang kebodohan. salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita diselamatkan. Pemberitaan itu adalah kekuatan Theos. Kalau dikatakan tadi sudah jelas, ya, sudah dipahami, pasti benar. Ini kayak gini gimana? Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan katanya. Bagaimana Anda menjelaskan? Baca yang lengkap, Bang. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Benar itu, Bang. Jadi bagi kalian itu, orang-orang yang tidak percaya dengan pemberitaan salib, kalian akan binasa. Itu adalah kebodohan bagi kalian karena kalian akan binasa. Tapi bagi kita, itu adalah kekuatan Allah karena kami diselamatkan. Kalau tidak percaya pemberitaan salib, kalian binasa karena itu kebodohan bagi kalian. Jadi kalian menganggap salib itu adalah kebodohan, maka kalian menuju kepada kebinasaan. Itu. Kalau diambil dari pembahasan penjelasan di sini, ya, bagi kalian ini kan ini bagi mereka yang akan binasa ini siapa gitu? Iya, orang yang Harusnya tidak percaya akan pemberitaan salib, kalianlah itu orang-orang kayak kalian. harusnya. Semua orang yang tidak percaya akan pemberitaan salib itu Yang saya minta itu sebenarnya Bang binasa. Christian Soldier menjabarkan tentang kata yang akan binasa berada di Itu Bible sudah bagaimana. jelas, Bang. Tidak perlu Coba jelaskan, diterjemahkan, Bang. tidak perlu ditafsir lagi. Bukan, kita bukan mau menerjemahkan tafsir, bukan. Kaitan penjelasan tentang mereka yang akan binasa ini siapa? Di Bible itu di mana dia penjelasannya? Gitu, Bang. Kami menawarkan Anda untuk berdiskusi, menjabarkan isi Bang, nggak penjelasannya perlu itu dikait-kaitkan dengan ayat data yang ilmu, lain. bukan Itu jelas. asumsi pribadi, Bang. Data Loh, itu ilmunya nggak di perlu mana? asumsi, sudah jelas kok. Di mana? Tentang mereka yang akan binasa, siapa yang akan binasa? Lah orang-orang Siapa yang yang akan percaya akan pemberitaan salib, Bang. Aduh, mau diterjemahkan lagi. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Bagi mereka yang akan binasa ini siapa yang Iya, akan jadi binasa? siapa yang akan binasa? Siapa yang Yaitu dijanjikan akan mereka yang binasa dalam menganggap Bible? dengan Bang. Jadi di ayat ini, siapa yang menganggap pemberitaan salib adalah kebodohan, mereka itulah yang akan binasa, Bang. Mau dikaitkan dengan ayat yang lagi yang sesuai konteks. Lucu kalian. Makanya supaya nggak binasa,
percaya tentang pemberitaan salib Mana supaya menjadi datanya, kekuatan Bang? Mana Allah, data diselamatkan. penjelasannya tentang mereka yang akan Itu, binasa ini Bang. siapa? Itu mana penjelasannya? Kok tinggal Bang, langsung kok pada mana-mana itu, Bang? lagi, nggak perlu jelaskan, Kenapa Bang. langsung buat tuduhan kepada Bang, mereka? siapa Ini saja gini. di dunia ini yang tidak percaya atau Yang menganggap kebodohan berarti tentang ini Bang pemberitaan Christian salib Soldier nggak itu paham baca binasa. Bible ya? Nggak mengerti cara membaca Bible. Loh, Anda sendiri ayat udah Anda tunjukkan, ayat sendiri tidak percaya, mau dikait-kaitkan lagi, mau dicomot-comot lagi ayat yang nggak sesuai konteks. Ini konteksnya jelas, Bang. Jelas. Di sini Bang, kalau yang saya ketahui tentang definisi di dalam Bible sendiri, mereka yang akan binasa mengacu pada individu yang menolak atau tidak percaya pada Injil dan ajaran yang terkait dengannya. Jadi bukan jelas, Bang. bukan terhadap Yang akan binasa itu yang adalah mereka yang menganggap pemberitaan salib adalah kebodohan. Itu, bukan, Bang. Bukan, Kok Anda ayatnya salah baca, karena Bang? ada Baca, penjelasannya. nggak usah mikir, Bang. Coba cari. Ada penjelasannya, ada Bang, nggak usah penjelasannya penjelasan, di dalam Bang. Ayat Bible ini Anda. nggak butuh penjelasan, Ada sudah caranya jelas, membaca Bang. Bible itu, Bang. Anak Ada kecil pun caranya tahu, membaca Bang, ini nggak Bible, perlu ada ditafsir. panduannya. Ditafsir. Kenapa Anda nggak pakai panduan yang membaca Bible itu, Bang? Loh, ini kan sudah jelas. Saya bilang gini, saya berdosa, saya pasti masuk neraka. Mau diterjemahkan apa lagi? Mau panduan apa lagi itu, Bang? Nggak ada panduan lagi. Makanya bertobat, Bang. Karena gini, Bang. Dalam binasa dalam Bible Bertobatlah ya. supaya kalian masuk Tadi surga. saya hanya menawarkan satu bagian daripada penjelasan Bible tentang yang akan binasa. Pertama tadi yang menolak Injil. Yang kedua ada juga tentang Bang, kondisi yang jangan rohaninya buta. framing, Bang. Karena ketidakpercayaan. Ada juga penjelasan Bang, tentang kata binasa. sudah jelas ayatnya. Siapa yang bodoh? Karena Yang bodoh yang pemisahan. nggak percaya tentang salib itu, pemberitaan salib, pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang nggak percaya itu yang Salah, mereka Bang, binasa. salah, Bang, Kok salah. mau Anda sembarangan, dipelintir lagi? Anda sembarangan menyampaikan tentang isi Bible karena ada panduan. Jangan Anda menyesatkan Secara ajaran orang, Bang. Kristen, Ayatnya jelas. binasa di situ diarahkan juga kepada orang yang berdosa, terlepas daripada panduan hidup kekal Allah itu ada. Jadi Anda Nggak usah harusnya ada, menjabarkan Bang. sesuai Ada ayat. saja ayatnya. Apa harus saya juga yang memberikan ayatnya? Saya Muslim loh Nggak ya, usah saya kasih Muslim ayat, ya. Bang. Ayatnya udah Apakah jelas. saya kok harus ngomong. mengajarkan kepada Christian Soldier bagaimana metode Lucu. caranya memahami isi Bible? Kalian Lucu, lucu, kan? kasih ayat Kan yang lucu, sudah kan? jelas, bilang nggak paham. Mengaku ini Lucu secara bahasa ada Indonesia ya. kalian. Saya menyampaikan secara bahasa Indonesia, bukan secara bahasa kayak saya menggunakan Aramaik dan Yunani. Saya menggunakan metode penyampaian daripada pengajaran Kristen Sueb, standar Sueb, ayat ini gimana, Sueb? Coba pengajaran Bible, tanya Sueb kristologi. bahasa aslinya kalau apa? Udah itu Nggak udah perlu jelas. ambil ayat lain. Sueb, Nah, bahasa aslinya itu apa ini? misalkan- Jelasnya ayatnya. Diam dulu. Perlu diterjemahkan nggak ini ke dalam berbagai bahasa? Diam dulu ya. Nah, Ya, itu lanjut, yang diajarkan Sueb. yang di apa namanya? Dipaparkan Om Ricky tadi itu, yaitu diperkuat lagi, ya. Nah, dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 nomor yang ke-23. Nah, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi. Jadi Kristus yang disalibkan hanya untuk orang-orang Yahudi. Suatu batu Bang, yang ayat ini dulu yang dia tampilkan itu, Bang. Mana, Diam, Bang? Aku memperkuat yang dikatakan ayat ini. Diperkuat lagi begitu, ya. Makanya kau tenang dulu, diam dulu, ya. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi. Jadi Kristus yang disalibkan hanya untuk orang Yahudi. Suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi seperti ente ini adalah suatu kebodohan. Terimalah kebodohan. Gitu. Sama dengan Kok, Bang? Aku bilang yang tadi yang dikatakan pemberitaan salib itu suatu kebodohan bagi mereka yang binasa. Itu bagaimana, Bang? Kristus di kayu salib untuk orang-orang yang non Yahudi itu kebodohan. Kau kan bukan Yahudi, udah itu kebodohan. Gitu. Kenapa Aduh, ketawa? kalian. Ayatnya ada kan? Aku berdoa supaya kalian terutama kau, Sueb, dipakai oleh Tuhan Yesus untuk Makin menjadi kau berdoa, makin penyambung Yesus lidah. tidak kenal Kau keresahan. diberkati, Baca Matius Sueb. 7:22. Kalau kau berdoa Jangan pakai lupa nama aku, kalian ini ya kau dari hadapanku, kata bertobat Yesus. itu Bang Edi sudah Kamu sekalian pembuat bertobat. kejahatan. Itu Bang Yosef Hidayat itu jelaskan sudah yang ayat yang bertobat. ditampilkan sama Om Makanya Bejo kalian yang nggak bisa tertulis sama bantah aku, mereka.
Oke, Tadi oke, oke. kelihatan, Terima kan? kasih semuanya. Semoga Tuhan Loh, Yesus jangan dulu lah menyelamatkan turun, kalian. Bang. Kita belajar-belajar Ya, selamatkan dulu lah. kalian. Aduh. Santai dulu deh Kenapa, kenapa? Belajar-belajar dulu kita. Diskusi bang, makanya bang, jangan tampilkan jadi membuat malu, jangan. Kami nih Oh, membahas siapa ilmu. yang buat malu? Kalian yang udah kasih ayat, ayatnya udah jelas, masih mau di apa comot-comot ayat lain. Ya, ketika Diperhatikan, Yesus Bang. berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, pakai bahasa Korea, kira-kira apa tafsirnya? Iya, memang dia tidak dapat berbuat apa-apa karena dia semua atas kehendak Bapa. Tetapi segala kuasa sudah diserahkan kepada Yesus untuk memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang percaya kepada Dia. Jadi kalau Oke. kalian nggak percaya kepada Dia, Jadi, itu mati waktu kekal. Yesus yang nggak ngomong hidup tidak dapat kekal. berbuat apa-apa itu, kuasanya sudah ada belum? Oh, sudah. Dia tidak berbuat Nah, apa-apa kecuali dia ada Bapa. Kenapa? kemudian Karena dia Bapa Bapa yang adalah tidak bisa satu. berbuat apa-apa, toh? Iya, karena dia Nah, berbicara dalam udah. segi kemanusiaannya. Oh, ada Tapi kemanusiaan. segala iya dong. Siapa bilang Yesus itu bukan Tuhan dan bukan manusia? Ah, oke. Dia adalah manusia Coba tapi Man, dikandung sekarang dari di mana roh Tuhan. ayatnya Yesus kemanusiaan ketuhanan atau Yesus Tuhan juga manusia di mana? Dia menyebut dirinya adalah anak manusia. Iya, siapa bilang memang dia kucing, memang manusia dia. Yang aku Tahu minta, Yesus Tahu bilang nggak, dia Tuhan juga kamu tahu nggak? manusia. Tanya atau Sueb, manusia tanya Sueb, juga Tuhan. Sueb yang ahli Taurat di sini kan? Sueb tahu kan ahli Taurat. Jadi tahu nggak waktu Yesus bilang anak manusia? Tahu nggak waktu Yesus bilang dirinya anak manusia? 2 Yohanes 1 nomor 7. Jadi Barang waktu dia siapa bilang, dengar yang dulu, tidak Kal. mengaku Yesus telah datang sebagai manusia, Iya dialah benar, antikristus. betul. Jadi kalau kamu dengan apa tuh Siapa yang tidak Yohanes, mengaku Yesus 100% manusia, 100% Tuhan, di mana ayatnya? jadi kalau kamu berbicara dengan Jo dan Wanes, bilang aja ke mereka, mereka itu antikris karena mereka tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Kamu Itu bilang urusan begitu ke mereka. Poin daripada kami sebagai orang Islam, apalagi aku, maka semua Kristen itu pasti niah kamu dari hadapanku, kata Yesus. Membuat kejahatan Kristen itu. Tetapi Mau kamu Yesus JO, mau tapi kamu Yesus, JA, mau IHH. tapi siapa itu yang tidak pernah percaya dikenal kepada oleh Yesus, dialah yang beroleh hidup kekal karena segala kuasa telah diberikan kepada Yesus Baik. untuk memberikan hidup kekal kepada semua manusia. Ketika Yesus 17 ngomong ayat akan 2. hal itu, Yohanes Kristen, 17 aku mau tahu ayat 2. nih. Jangan kalian bawa-bawa ayat 3. Ketika ayat 3, ayat Yesus 3. ngomong Ayat bahwa 2-nya. mereka akan peroleh hidup yang kekal, itu yang di depannya itu orang-orang pemakan babi, bukan? Yohanes 17 ayat 2 baca. Iya, yang aku tanya, Jangan ketika cuma ayat Yesus ngomong, 3, ayat 3, ayat perkataan 3, yang ayat ada di 2 itu Bible, ngeri banget. yang di hadapannya ini orang-orang pemakan babi dan orang ke gereja, bukan? Apa itu? Apa itu? Orang kebombokan babi. Hah? Aku ulang tanya, ketika Yesus ngomong, berbicara, apa-apa yang ada di Bible, yang diambil kemudian oleh Kristen untuk menuhankan anak orang ini, aku mau tanya, yang di hadapan Yesus pada waktu itu, apakah orang-orang pemakan babi dan ke gereja, atau bukan? Dengar, hukum Taurat itu hanya berlaku bagi orang Israel, tidak kepada orang Yunani, Siapa tidak yang kepada tanya orang Taurat? yang bukan Yahudi. Aku Kalian- akan memberikan hidup yang kekal kepada Oke. mereka yang percaya. Yang aku tanya, ketika Yesus ngomong pada waktu itu, yang di depannya ini pemakan babi sama orang ke gereja, bukan? Bukan, tetapi saya mau bilang, mereka Maka bukan timbul pemakan pertanyaan, babi, tetapi dengar, kapankah orang Dengar, pemakan dengar, babi dengar. dan ke gereja ini Dengar. mendapat hidup yang kekal dari dengar ya, Yesus? mereka tidak makan babi, tidak makan udang, tidak makan Ya udah, kepiting jangan sesuai dengan hukum diulang-ulang. Taurat. Pertanyaannya Tapi kemudian kalian timbul, Islam kapan mencopot-copot kemudian ayatnya, jadi orang-orang kalian boleh pemakan makan babi dan ke kalian gereja boleh ini makan mendapat udang, jaminan hidup kepiting yang yang kekal haram. dari Yesus? Itu yang ditanya. Udang kepiting haram kok kalian bilang halal, aneh. Masih Dari tidak mana nyambung. kalian? Aku ulang, Kristen ya. Ini santai Hukum loh, haram sebagai halal diskusi aja yang kalian ilmiah. nggak jelas. Gimana itu? Kapan kemudian Mana hukum haram halal kalian? orang-orang Kristen Kalian itu yang orang memakan mengarang nggak babi bisa dan ke makan gereja hari babi, Minggu mendapat bisa jaminan makan hidup yang udang, kekal lucu. dari Yesus. Kita ngomong, dia juga ngomong supaya Bang jangan didengar suara Christian, kita. Bang Christian izin Bang Hidayah.
saya yang punya rumah ya, kalah cara bicara saya kalah dari Bang Christian. Saya masih bisa, kan mak-mak ini ya. Saya ini mak-mak loh, kalah saya bicara dengan Bang Christian. Nggak mau bergantian gitu loh. Gimana sih? Bagaimana kita nggak bisa saling mendengar gitu? Gimana pembelajaran mau kita di sini ini bukan adu congor terus kalah menang, bukan gitu Bang Christian. Udah dewasa, udah tua-tua. Kalau udah lewat 40 itu, coba tunjukkan bagaimana cara kita berdiskusi. Kita tuh di sini bukan mau berantem, Bang. Mau diskusi. Jadi jangan disamakan dengan tempat yang lain di sini. Saya nggak mau. Saya berusaha bagaimana mengkondusifkan agar kita